Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar materi dari mata kuliah pengendalian kualitas statistika dengan submaterinya analisis kapabilitas atau analisis kemampuan. Untuk materi sudah saya upload di kuliah, silahkan adik-adik download. Kemudian juga ada materi dari praktikum sebagai pendukung materi kita. Kemudian juga di sini silahkan siapkan tabel peluang normal baku. Tabel ini kita akan gunakan nanti untuk melakukan uji hipotesis statistika. Baik, kita buka modul kuliahnya. Di sini kita akan mempelajari mengenai analisis kemampuan atau analisis kapabilitas. Seperti yang ada pada modul, kemampuan proses merupakan metode processing yang melibatkan manusia, mesin, metode, dan material. Sedangkan untuk mengetahui proses dari suatu operasi perlu mempelajari ukuran-ukuran yang diperoleh dari data pengamatan. Maksudnya apa? Jadi, beberapa minggu lalu atau dari awal sekali kita akan mempelajari mengenai diagram kendali. Kita mempelajari bagaimana satu proses produksi atau pembuatan satu barang itu berlangsung dan apakah prosesnya sudah stabil atau belum. Kenapa disebutnya stabil? Karena bagaimana si proses tersebut terjaga dalam satu pita gitu ya. Kalau kita bilangnya itu batas kendali atas dan kendali bawah itu kan ada batasnya. Nah, bagaimana si titik-titik yang produk tersebut yang kita ukur itu tetap stabil dalam range tersebut. Nah, jika ada perubahan, maka dapat dilakukan tindakan dalam rangka mengendalikan proses produksi. Jadi, analisis kemampuan atau analisis kapabilitas ini adalah lanjutan dari analisis pengendalian atau diagram kendali. Jadi, bukan analisis yang bisa berdiri sendiri, tetapi merupakan lanjutan atau muara dari diagram kendali. Jadi asumsi yang penting yang harus ada pertama sekali adalah proses berada dalam batas kontrol. Batas kontrol di sini maksudnya adalah batas kendali. Yang kita pelajari dari awal sekali bahkan mungkin sampai minggu terakhir itu mempelajari diagram kendali. Nah, kali ini kita akan mempelajari lanjutan dari diagram kendali. Jika prosesnya sudah terkendali secara statistik, maka proses dapat dilakukan ke analisis kapabilitas adik-adik. Jika prosesnya belum terkendali atau masih ada dalam kondisi, misal titik-titik amatannya masih di atas batas atas atau di bawah dari batas kendali bawah, maka ingat perlu dilakukan revisi. Yang kedua, adik-adik harus lihat sebaran titik-titiknya, apakah dia menyebar acak atau belum. Kalau sudah menyebar acak, berarti dia sudah terkendali prosesnya. Kalau dia menyebar ada indikasi titik-titiknya seperti yang sudah dijelaskan pada rantes. Ini ada titik rata-rata, ya. Kemudian ini saya gambarkan. Atau mungkin ya, nah ini ya, saya gambarkan kecil saja di sini. Nah, ini garis rata-rata, nah titik-titiknya menyebar, ini garis atas, ini garis bawah, ya. Titik-titiknya hanya menyebar di salah satu sisi saja, sisi atas atau sisi bawah saja, maka perlu dilakukan rantes atau uji runtun. Ini hanya mengulang saja, saya yakin adik-adik sudah paham ya, karena kita sudah sering mengulang bagaimana kondisi yang harus dilakukan uji runtun. Dan itu adalah masuk ke asumsi. Jadi kalau sudah acak dan titik-titiknya sudah di dalam batas kendali, maka ini sudah bisa dilakukan analisis kapabilitas atau analisis kemampuan. Asumsi yang kedua adalah distribusinya, distribusi prosesnya adalah distribusi normal. Jadi
dalam kasus kita mengasumsikan bahwa data kita berdistribusi normal. Tetapi jika perlu dilakukan, kita melakukan uji dulu apakah data kita itu sudah menyebar mengikuti distribusi normal atau belum. Ya. Nah, dalam analisis kapabilitas, ini ada yang namanya spesifikasi. Ada batas spesifikasi. Batas spesifikasi tentu ini berbeda dengan batas kendali. Kalau kita minggu-minggu lalu berbicaranya selalu batas kendali menggunakan rata-rata, batas kendali menggunakan rentang, batas kendali menggunakan diagram cacat, dan lain-lain. Nah, kalau dalam analisis kapabilitas, ini ada namanya disebut dengan batas spesifikasi. Jadi, batas spesifikasi ini bisa didapat dengan dua cara. Yang pertama, mungkin ini saya tuliskan di bagian kosong di halaman PDF ya. Jadi silahkan adik-adik sambil mencatat modulnya dilengkapi. Yang pertama sekali ini adalah batas spesifikasi yang berasal dari keterangan. Ya, keterangan yang dimaksud apa? Misal, dalam suatu kondisi itu disebutkan, saya adalah seorang produsen hijab, misalnya. Kemudian saya menentukan batas spesifikasi ukuran hijab kan biasanya 115 ya, 115 cm kali 115 cm. Kemudian saya menentukan bahwa hijab saya ini ukurannya 115, misalnya 115 plus minus 5 cm. Ini adalah batas spesifikasi yang ditentukan. Tapi tidak semua produsen itu juga menentukan batas spesifikasinya. Bisa jadi ketika dalam studi kasus tidak disebutkan, maka kita bisa mencari nilai dari batas spesifikasi tersebut. Nanti akan ada di bawah rumus dari batas spesifikasi atas, nah ya, atau batas toleransi. Oke, nah, ini ada batas spesifikasi atas dan batas spesifikasi bawah yang nilainya bisa kita cari. Jadi ada dua kondisi ya untuk batas spesifikasi, berasal dari keterangan, berarti ya sudah, kalau di sini saya sebutkan hijab saya ini 115 plus minus 5 cm, maka batas spesifikasi atas ini 120, batas spesifikasi bawahnya 110 cm. Itu, jadi cara untuk menentukan spesifikasi. Nah, selanjutnya di sini ada aturannya sama. Jadi batas toleransi yang diberikan ini adalah 3 sigma ya. Mu plus minus 3 sigma. Di mana sigma ini menunjukkan bukan pentimpangan tapi ini tipe harusnya penyimpangan standar deviasi. Jadi sigma ini adalah toleransi yang kita berikan untuk adanya perbedaan. Tadi misalkan saya seorang produsen hijab, plus minus 5 ini adalah batas toleransinya. Gitu ya. Jadi kita memberikan toleransi sejauh mana produk itu dapat mempunyai keragaman. Kemudian di sini kita belajar sebelumnya, jika menggunakan distribusi normal dengan aturan 3 sigma tadi, maka kita akan punya 99,73% produk di dalam batas 3 sigma tersebut. Ya, jadi daerah penerimaannya. Nah, di sini ada kurva normal tentu karena kita menggunakan distribusi normal. Nah, di sini daerahnya ini sebesar 99,73%. Daerah ini ya, daerah mu. Maka daerah yang di luar dari batas toleransinya atau batas spesifikasinya ini berarti 1 dikurangi 0, 1 dikurangi 0,9973
dibagi 2. Maka hasilnya 0,00135. Jadi di sini ada sisi kanan dan sisi kiri ya. Kita bagi 2 karena kurva normal 2 sisi, maka daerah di luar spesifikasinya ada 0,13% untuk masing-masing sisi kanan dan juga sisi kanan dan juga sisi kiri. Maka di sini disebutkan hanya 0,27 yang diperkirakan akan jatuh di luar batas toleransi alam. Kalau kita melihat persentase, kecil ya, 0,27% dibandingkan dengan 100% produk. Tapi adik-adik harus ingat bahwa proses produksi, terutama manufaktur di perusahaan besar atau factory yang sangat besar, tidak memproduksi barang dalam jumlah kecil. Di sini, jika kita memiliki 1 juta benda yang diproduksi, maka 0,27%-nya ini sekitar 2.700 benda. Jadi lumayan banyak ya kalau kita melihat jumlahnya sampai ribuan, karena memang perbandingannya dengan 1 juta benda yang diproduksi. Gitu. Nah, di sini tadi perlu diingat bahwa nilai spesifikasi ini beda dengan nilai kendali. Di sini ada spesifikasi, ada kendali. LSL ini adalah untuk bahasa spesifikasi. Jadi bahasanya, kalau LSL ini adalah lower specification, atau kita sebut juga BSB, USL ini BSA ya. Ada ini USL, BSA untuk LSL adalah BSB. Kalau UCL ini BKA, kalau LCL ini BKB. Batasnya sama, menggunakan sama-sama 6 sigma ya, tetapi nilainya tentu akan berbeda. Kemudian dalam analisis kemampuan profesi ini ada 2 pendekatan adik-adik. Jadi ada yang kita lakukan uji secara statistik untuk melihat bahwa dia tepat jatuh di kurva daerah penerimaannya kah. Dan yang keduanya adalah uji melakukan indeks kapabilitas. Ya, jika di praktikum yang dipelajari hanya menggunakan nilai indeksnya saja, tapi dalam kelas teori ini kita mempelajari juga uji statistik nanti, makanya saya minta adik-adik mempersiapkan tabel normal itu untuk kita melakukan uji statistik. Nah, di sini ada beberapa kondisi, ada gambar A, gambar B, gambar C, gambar D, E, dan F. Masing-masing gambar di sini dijelaskan. Ya, ini saya perkecil supaya kita bisa melihat gambar dan keterangan. Kurva A ini memperlihatkan data proses yang sangat baik. Variansi itu digambarkan dengan panjangnya kurva atau luasnya kurva. Nah, ini adalah keadaan dari keberagaman variansi. Kurva A disebutkan bahwa prosesnya sangat baik. Kenapa? Karena pusat kendali ini sesuai dengan pusat spesifikasi. Dan variansi atau sebarannya rentangnya kecil. Kecil kenapa? Karena tepat di batas spesifikasi. Artinya menyebar sesuai dengan spesifikasinya. Kalau yang B, lihat di sini dia kurvanya lebih lebar. Ya, maka salah satu indikasinya variansinya ini cukup besar, tetapi memang titik pusatnya ini sesuai dengan spesifikasi. Maka kondisi yang B ini adalah kondisi yang sepertinya perlu dilakukan analisis kemampuan atau analisis kapabilitas. Untuk yang C, secara variansi ini memang tidak sebesar yang B. Ya, yang C, yang D sama, tetapi mereka berbeda dalam segi yang satu dekat ke spesifikasi atas, yang satu lagi dekat ke spesifikasi bawah. Dan keduanya punya amatan yang keluar dari batas spesifikasi. Kalau yang E dan F, ini variansinya sangat kecil ya, karena kurvanya juga lebarnya sangat kecil. Dan masuk ke dalam batas spesifikasi, walaupun titik tengahnya itu nggak sama ya, karena titik tengahnya ada di sini. Jadi ini adalah kurva-kurvanya tadi. Nah, kemudian
Ini kita masuk ke analisis kemampuan proses dengan uji statistika. Analisis kemampuan proses, syaratnya tadi asumsinya bahwa dia harus terkendali. Jadi pertama sekali adalah kita membuat diagram kendali. Diagram kendali ini biasanya diagram kendali variabel, ya kita buat analisis kemampuan prosesnya, atau saya singkat AKP ya, analisis kemampuan proses. Nah, di sini kita buat dulu diagram kendali, kemudian harus terkendali ya. Di sini dituliskan harus dalam keadaan terkendali. Jika sudah keadaan terkendali, selanjutnya hitung batas spesifikasi gunakan yang diberi tanda warna hijau. Ya, rumusnya jadi untuk BSA ini adalah rata-rata ditambah 3 kali sigma per akar N. Pusatnya ini mu. BSB-nya ini mu min 3 kali sigma per akar N. Nah, ini untuk rumusnya. Kemudian apabila, kita bisa menghitung, kita kan sudah punya batas kendali ya adik-adik. Dalam diagram kendali, itu pasti kita sudah punya garis kendali atas, pusat, dan garis kendali bawah. Garis kendali ini kita bandingkan posisinya dengan garis spesifikasi. Contoh di kasus ini ternyata batas kendali atasnya ini melebihi dari batas spesifikasi atas. Makanya ini diberi tanda arsir, artinya ada beberapa produk yang bisa jadi keluar, ya memang keadaannya dia keluar dari batas spesifikasi. Maka kondisi ini membuat kita harus menganalisis, ya analisisnya tadi AKP. Jadi secara kemampuan prosesnya kita analisis. Hipotesisnya yang pertama ini H0, proses dianggap mampu atau luas kurvanya kurang dari 0,27%. Ingat, 0,27% ini adalah daerah di luar kurvanya tadi. Kalau kecil atau kurang dari 0,27, maka dia ini dikatakan mampu ya. Jadi penerimaannya lebih besar dari 99,73%. Kalau H alternatifnya, ini prosesnya dikatakan tidak mampu karena luas kurvanya ini lebih dari 0,27%. Seperti yang saya jelaskan tadi mengenai kurva normal. Nah, ini adalah rumusnya. Jadi nanti kita menghitung peluang menggunakan Z. Z ini kan secara general, rumusnya ingat, X min ekspektasi X dibagi akar variansi X. X-nya di sini kita menggunakan nilai BSA. Ya. Kemudian ekspektasinya adalah X barnya, rata-ratanya. Dan akar dari variansinya adalah sigma X bar. Sigma X bar ini juga didapatkan dari rumus ini. Di mana rumus ini untuk sigma kutipnya didapatkan dari R bar per D2. Jadi silahkan dilihat rumus yang ada di modul. Perhatikan baik-baik ya. Di sini ada tanda kutipnya. Baik, kita masuk ke contoh soal. Untuk contoh soal, saya akan masuk ke file revisi karena ada beberapa hal yang keliru di modulnya. Jadi silahkan adik-adik melakukan koreksi di modulnya. Ini kita masuk ke contoh soal. Di sini manajer produksi pengen tahu nih, gimana kemampuan proses untuk pembuatan piston. Nah, di sini diketahui parameternya mu sama dengan 26 dan sigmanya adalah 0,1 mm. Kemudian kita melakukan pemeriksaan, ingat ya, jika yang bergeser ke kanan, ini ada X1, X2, X3, sampai X4, maka ini disebut N. N yang kita punya adalah 4. Jika kita menghitung banyaknya sampel perulangannya, maka ini menjadi M. Atau M-nya kita tulis di sini 25. Ini datanya berbentuk data kontinu ya, koma-koma. Kemudian selanjutnya kita hitung ya. Pertama sekali kita hitung rata-rata dari setiap baris seperti biasa ya. Ini sering kita lakukan hampir pada setiap diagram kendali variabel. Kita hitung rata-ratanya. S ini adalah
standar deviasinya, dan R adalah rentangnya. Jadi setiap baris akan punya nilai rata-rata, punya nilai standar deviasi, dan juga punya nilai rentang. Selanjutnya, kita buat rata-rata total, ya. Jadi X bar disebutnya, atau garisnya 2, 26,05. Dan di sini simpangan baku rata-ratanya 0,05 dan rata-rata rentangnya 0,12. Untuk memudahkan perhitungan, di sini sudah saya sertakan nilai dari faktor pengali untuk N sama dengan 4. Ada nilai A2, A3, B4, dan D4. Ini untuk keperluan analisis kita nanti. N-nya, ingat ya, N-nya kita ada 4. Lihat di sini N-nya sebanyak apa? Ada 4. Ya. Oke, kita lanjutkan ini. Maka pertama sekali kita buat diagram kendali. Diagram kendali yang dipilih di sini adalah diagram kendali rata-rata menggunakan nilai rentang. Rumusnya apa? Rumusnya adalah X bar ya, 2 kali ditambah atau plus minus A2 faktor pengali dikalikan R. Nah, ini maka didapatkan nilai BKA, pusat, dan BKB-nya. Untuk BKA didapatkan nilai 26,13, pusatnya 26,05, dan BKB-nya 25,96. Ini untuk selanjutnya, hasil ini kita visualkan ke dalam diagram kendali. Lihat kondisinya, apakah sudah terkendali atau belum. Titik-titik aman ya, tidak ada yang keluar. Selanjutnya juga tidak ada indikasi bahwa dia menyebarnya itu tidak acak. Maka kita dapat lanjutkan ya, karena diagram kendalinya sudah terpenuhi, asumsi sudah terpenuhi, maka kita lanjutkan ke AKP atau analisis kemampuan proses. Ingat, AKP pertama kita hitung batas spesifikasi. Rumusnya ini adalah mu plus minus 3 sigma per akar N. Di sini mu yang digunakan bukan mu dari yang X bar kita punya. Ingat, ini dari yang diketahui dalam soal atau disebutnya dari populasi. Ya, kalau X bar itu berasal dari sampel. Ya, jadi kita masukkan yang berasal dari populasi. Di sini kita dapatkan, nah, mu-nya 26, kemudian sigmanya juga dari populasi 0,1 mm. Di sini 3 kali sigma per akar M. Ingat, akar M, bukan akar M. Ya. Di sini BSA-nya kita dapatkan 26,15. Pusatnya adalah mu itu sendiri 26 dan ini bukan BSA tapi BSB. BSB-nya adalah 25,85. Selanjutnya, kita visualisasikan ya antara spesifikasi dan kendali. Untuk spesifikasi ini ya ada spesifikasi atas, pusat spesifikasi, dan spesifikasi bawah. Untuk kurvanya ini adalah kurva dari diagram kendali. Ingat, diagram kendali kita punya 26,13, titiknya di bawah sini ya. Nah, ini adalah B, A, A. Ini pusat, dan titik di sini nilainya adalah 25,96, ya, berarti di atas dari BSA ini adalah BKB. Nah, ini adalah visual antara spesifikasi dan juga kendali. Untuk memastikan bahwa dia secara proses sudah mampu, maka kita lakukan analisis kemampuan proses. Ingat, pertama sekali tentukan hipotesis yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Dan selanjutnya adalah kita menghitung peluang dari Z-nya tadi. Z ini perlu nilai dari, nah ini dia tadi syaratnya, saya scroll dulu ke atas. Oh, sorry. Bukan di sini, tapi nah ini dia ya. BSA kurangi X bar min sigma X bar. Maka nilai yang di bawah sini didapatkan, nah ini ya rumusnya, ini BSA. Nah, sorry, tulisannya memang kurang rapi, tapi semoga adik-adik bisa membaca ya. Min X bar. Nah, ini adalah sigma
X bar. Nah, di sini kita dapatkan dulu sigma X-nya. Sigma X didapatkan dari sigma tanda kutip dibagi akar N. Sigma tanda kutip ini yang dapatkan dari populasi ya. 0,1 dibagi akar 4 hasilnya 0,05. Nilai ini kita masukkan ke sini ya. BSA-nya, spesifikasinya kita dapatkan angkanya 26,15 dikurangi X bar, bar ini berasal dari sampel ya, berasal dari sampel. Sedangkan 0,05 ini berasal dari berasal dari sigma kutip X bar. Maka di sini kita dapatkan hasil dari ini ternyata 2 ya. Z lebih dari 2. Ingat, untuk kurva Z itu menggunakan aturan peluang Z besar kurang dari Z kecil. Maka bentuknya harus kita ubah dulu ke kurang dari. Jadi bentuk ini ubah dulu, ini sama ya. Peluang Z lebih besar dari 2 itu sama saja dengan 1 min peluang Z kurang dari 2. Z kurang dari 2, kita cek di tabel normal. Z kurang dari 2. 2, kita scroll ke bawah, nah dapat. Di sini Z kurang dari 2 ada 0,9772. Kita masukkan di sini 0,97772, maka didapatkan 0,02 ini lebih kecil dibanding 0,27 ya. Maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata karakteristik mutu barang proses ini dianggap sudah mampu ya, dianggap sudah capable. Oke, ini cara pertama adalah menggunakan uji statistik. Nah, cara yang kedua kita akan menggunakan indeks dari kapabilitas. Jadi kita lanjutkan, selanjutnya kita menggunakan indeks kapabilitas proses. Nah, dalam indeks kapabilitas proses, ini kita menggunakan 2 ukuran untuk mengukur. Yang pertama adalah CP, yang kedua adalah CPK. Ya, nah di sini ada 2 tadi saya sebutkan. Saya sedang mencari tempat untuk menulis ini sebentar. Nah, jadi di sini ada CP dan CPK. Asumsinya tadi sama. Nah, proses dikatakan capable ini jika presisi dan akurasi proses tinggi. Nah, presisi ini disimbolkan dengan nilai CP. Dan akurasi ini dengan nilai CPK. Presisi itu apa? Presisi itu adalah kedekatan antara pengamatan satu dengan pengamatan lain. Ukurannya ditunjukkan oleh variabilitas atau sigma. Untuk akurasi, ini adalah kedekatan pengamatan dengan batas spesifikasinya. Jadi ada 2 ya, ada yang CP dan CPK, presisi dan akurasi. Untuk CP ini didapatkan dengan rumus BSA, spesifikasi atas kurangi spesifikasi bawah dibagi 6 sigma. Ukurannya ini, jika dia lebih dari 1, maka prosesnya sangat baik. Jika antara 1 sampai 1,33, prosesnya cukup baik. Kalau kurang dari 1, maka proses dikatakan belum baik atau kapabilitasnya cukup rendah. Ini untuk CP. Selanjutnya adalah CPK. CPK ini menggunakan ukuran jika lebih dari 1, maka nilainya baik. Jika kurang dari 1, maka nilainya belum baik. Ya, prosesnya belum bagus. Untuk CPK ini didapatkan dari minimum CPU dan CPL atau kapabilitas proses upper atas dan kapabilitas proses lower atau bawah. CPU ini rumusnya BSA min mu per 3 sigma. CPL rumusnya mu min BSB per 3 sigma. Ya. Jadi kalau ini BSA, ini ada garis ya. Ini ada garis. Nah, ini
BSA, ini pusatnya, ini BSB. Jadi CPU ini antara BSA dikurangi mu, ya. Kalau CPL ini antara mu dikurangi nilai BSB. Nilai yang terkecil di antara CPU dan CPL ini menjadi nilai CPK. Ya, CPK-nya tadi dijelaskan, kalau lebih dari satu sudah sesuai, kalau kurang dari satu belum sesuai dengan spesifikasi. Langkah analisisnya ini hampir sama. Kalau ini mah, oh sorry, ini mah yang di praktikum ya. Kita masuk ke modul lagi. Jadi di modul, nah ini, kalau di modul kita menghitungnya secara manual ya, tidak menggunakan software. Nah, ini tadi LSL atau spesifikasi bawah, USL spesifikasi atas. Ini kalau CP-nya kurang dari satu dia terlalu lebar, variasinya besar. Kalau CP-nya satu sudah pas, kalau CP lebih dari satu, maka seluruhnya masuk ke batas spesifikasi. Ini rumus tadi, rumus dari CPU dan CPL. Nah, selanjutnya di sini ini adalah contoh dari kedua sebarannya punya nilai presisi yang sama, tetapi nilai akurasinya yang berbeda. Jadi, kalau misalkan CP itu kan mengukur sebetulnya variansinya sudah bagus, tetapi kedekatan dengan batas spesifikasinya beda. Kalau yang satu sudah tepat, kalau yang satu lagi CPK-nya ini di bawah satu. Jadi not capable atau prosesnya belum dikatakan baik. Nah, ini tadi untuk ini mah sama aja ya, CPL dan CPU. Nah, ini untuk capability ratio. Ya, rasionya ini 1/CP. Ini contoh soal terakhir. Contoh soal terakhir silahkan adik-adik pelajari. Nah, kemudian di situ ada buat kesimpulan dari hasil perhitungan tersebut. Jadi, silahkan pelajari apa yang di soal ini sebutkan, kemudian datanya seperti apa, dan hasilnya seperti apa. Untuk ketentuan selanjutnya, silahkan lihat di e-kuliah.